Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasanya. Namun sebelum itu saya minta tolong salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga Medina, Cindy Olivia, Desi Hesti, Peggy Malina, Hafiza Marita, Hidayati Hajat, Jessica Natania. Hari ini kalian masih semangat tidak untuk belajar bahasa Indonesia? Semangat. Bahasa Indonesia Seru, asik, dan menyenangkan. nanti kalau misalkan ada tugas bahasa Indonesia, saya harap kalian bisa disiplin dalam mengumpulkan. Karena apa? Kalau misalkan kalian disiplin, tugas kalian tidak akan keteteran dan akan lengkap pada saat dibutuhkan. Seperti itu ya. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu apa tujuan pembelajarannya hari ini? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah apa? Mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik cerita fiksi. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya tanya sebelumnya, kalian pernah membaca cerpen atau novel tidak? Novel apa yang pernah kalian baca? Yang The Boss, coba Vira. Berdiri Vira. Nah, dari novel, ya, dari novel The Boss yang Vira baca, kira-kira amanatnya apa ya? Untuk selalu tidak durhaka kepada orang tua. Oh, di sana mengajarkan untuk tidak durhaka kepada orang tuanya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Vira. Sekarang kita berdiri. Ya. Silakan berdiri Rovita. Rovita. Kira-kira novel apa yang pernah kamu baca? Malioboro, ya. Amanatnya apa? Amanatnya itu nilai-nilai moral atau pendidikan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Apa? Untuk terus semangat mengajarkan pembaca untuk terus semangat belajar. Silakan duduk, bagus. Tepuk tangan untuk Nah, kemarin kita sebenarnya sudah belajar tentang unsur-unsur karya fiksi ya. Unsur-unsur karya fiksi itu meliputi apa aja? Unsur intrinsik karya fiksi ada apa aja? Bagus. Ada yang terakhir.
cerita. Jadi cara menemukan tema bagaimana? Cara menemukan tema itu dengan cara dibaca secara keseluruhan dulu. Nah, inti dari cerita itu apa sih? Apakah tentang perjuangan, tentang keadilan, tentang kekeluargaan atau percintaan? Seperti itu ya. Itu ada dalam tema. Nah, sekarang yang kedua, tokoh ini apa? Tokoh pemeran. Tokoh adalah pemeran atau orang yang ada di dalam cerita. Kalau penulisan watak atau karakter. Misalkan di dalam ceritanya yang Malin Kundang itu tokohnya siapa di sana? Malin Kundang. Penulisannya seperti apa? Kemudian dia apa lagi? Sifatnya sombong ya. Tahu balas budi. Kemudian sekarang yang latar ini apa sih latar? Konteks terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3. Ya? 4. Sana bagus. Alur. Nah, bagian alur ini apa sih? Cerita. Jadi alur itu ada beberapa macam gitu ya. Alur apa aja yang kamu ketahui? Kalau alur maju menceritakan dari masa kini ke masa depan. Tetapi kalau misalkan alur mundur, masa kini ke masa depan. Sedangkan kalau alur campuran atau gabungan, masa kini, masa lalu, masa kini. Bagus. Sekarang yang gaya bahasa, maksudnya bagaimana sih gaya bahasa ini? Jadi setiap pengarang itu mempunyai tipe atau karakter yang berbeda-beda. Ada pengarang yang suka dengan tulisan-tulisan yang murni menggunakan bahasa daerah, ada juga yang campuran, kemudian ada juga yang menggunakan banyak bahasa kiasan-kiasan yang seperti itu ya. Jadi silakan bisa diteliti nanti gaya bahasanya. Sekarang yang sudut pandang. Sudut pandang apa? Posisi pengarang dalam cerita. Posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang ada berapa? 2. Ada aja? Orang pertama, orang ketiga. Ya, bagus. Kalau sudut pandang orang pertama pakai apa? Aku, saya. Kalau sudut pandang orang ketiga? Dia. Sekarang yang terakhir adalah amanat. Apa sih amanat ini? Pesan moral yang bisa kita tiru di kehidupan sehari-hari nantinya. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Saya mempunyai sebuah cerpen di sini. Mungkin cerpen ini belum pernah kalian baca. Namun sebelum itu saya ingin bertanya pada kalian. Kalian mempunyai kegemaran apa saja di sini? Ada yang gemar apa aja? Kemarin baca. Baiklah, siapa yang gemar membaca? Coba angkat tangan yang tinggi. Oke, yang gemar membaca. Oke, sekarang yang gemar mendengarkan. Coba angkat tangan. Oke, baiklah. Sekarang silakan bentuk kelompok. Nah, posisinya ada yang di sebelah sini khusus yang gemar mendengarkan, dan yang gemar membaca silakan kalian berderet di sebelah sini. Oke, sekarang dalam hitungan ke-10 kalian sudah membentuk kelompok yang rapi barisannya. 1, 2. Yuk silakan bentuk kelompok. Baiklah, saya punya cerpen di sini. Saya akan memberikan cerpen ini pada kelompok yang gemar membaca. Silakan yang gemar mendengarkan, dengarkan dengan seksama, karena nanti pada saat proses mengerjakan LK kalian tidak saya berikan seperti ini, karena kalian adalah kelompok yang gemar mendengarkan. Jadi dengarkan dengan seksama sehingga kalian benar-benar bisa memahami isinya. Seperti itu ya. Ini untuk yang kelompok gemar membaca. Ini taruh di belakang lagi, silakan ganti ya. Sampai mana siapa, sampai mana siapa. Itu ya, diatur sendiri ya. Jadi berantai sekiranya sama-sama merasakan membaca semuanya. Oke? Sudah, sekarang saya tanya. Kelompok mendengarkan, siap mendengar? Siap. Mana semangatmu? Buka matamu, pasang telingamu,
kemudian dengan tepat sesuaikan dengan isi bacanya juga, maksudnya intonasinya juga diperhatikan. Silakan berdiri dan bacakan ke kelompok pendengar. Silakan berdiri. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sawah yang luas, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Maya memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Oke, selanjutnya. Setiap pagi sebelum pergi ke sekolah, Maya membantu bibinya di ladang. Maya, tolong ambilkan air dari sumur ya, pinta Ibu Siti sambil mengikat satu tangan di kepalanya untuk melindungi dari terik matahari. Baik Bibi, sebentar lagi, jawab Maya dengan senyuman. Ia berlari menuju sumur yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Pikirannya sudah melayang jauh ke depan ke sekolah dan buku yang nantinya. Maya tidak pernah mengeluh, meskipun harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk mencapai sekolahnya. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan rajin. Gurunya, Pak Ahmad, sering memuji kegigihannya. Suatu hari, Pak Ahmad mengumumkan bahwa ada beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Anak-anak, bagi kalian yang memiliki ketekunan dan dedikasi tinggi, ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke sekolah lanjutan di kota. Ungkap Pak Ahmad dengan semangat. Mendengar kabar itu, Maya merasa bersemangat. Bibi, aku harus belajar lebih keras. Aku ingin mendapatkan beasiswa itu, kata Maya ketika pulang ke rumah. Ibu Siti menatapnya dengan bangga. Kalau itu yang kamu inginkan, Maya, Bibi akan mendukungmu sepenuh hati. Belajarlah dengan giat dan jangan lupa berdoa, balas Ibu Siti dengan lembut. Yang lain tolong disimak dengan baik ya, karena sebentar lagi ada pertanyaan. Maya belajar dengan giat, mengabaikan rasa lelah dan kantuk. Ia mempelajari pelajaran-pelajaran yang sulit dengan tekun, terkadang hingga larut malam. Di tengah perjalanan hidupnya, Maya juga bertemu dengan teman-teman baru di sekolah. Di antaranya adalah Lina, gadis yang ceria yang selalu mendukungnya, dan Dika, teman sekelas yang pintar dan selalu memberikan tips belajar. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan, saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Yuk, selanjutnya. Silakan dibaca cerpennya dan kelompok mendengarkan, silakan kalian benar-benar dengarkan dengan seksama. Ketika hari pengumuman tiba, Maya merasa gugup. Ia duduk di bangku kelas dengan tangan yang dingin, menunggu Pak Ahmad mengumumkan nama-nama pemenang beasiswa. Pak Ahmad mulai menyebutkan nama-nama siswa yang mendapatkan beasiswa. Perlahan-lahan, satu persatu nama dipanggil, dan akhirnya nama Maya disebut. Selamat sore Maya, kamu berhasil mendapatkan beasiswa, seru Pak Ahmad. Rasa bahagia dan haru menyelimuti hati Maya. Ia merasa semua usahanya terbayar. Maya segera pulang ke rumah dan memberitahu ibunya. Ji, aku dapat beasiswa, teriaknya dengan penuh sukacita. Ibu Siti langsung memeluknya erat. Oh Maya, ini adalah cahaya harapanmu yang kini bersinar terang. Bibi sangat bangga padamu, kata Ibu Siti dengan suara bergetar. Dengan beasiswa tersebut, Maya melanjutkan pendidikannya dan akhirnya berhasil menjadi seorang dokter yang membantu banyak orang di desanya. Selama masa studinya, Maya juga terdapat metode yang sangat mempengaruhi. Dr. Arif dengan dokter muda yang penuh semangat dan dedikasi. Dr. Arif sering membagikan pengalaman dan pengetahuan, menginspirasikan Maya untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Saat kembali ke desa, setelah menyelesaikan pendidikannya, Maya disambut hangat oleh bibi masyarakat.
Di tengah kerumunan itu, Ibu Siti tidak bisa menahan air matanya. Bibi, lihatlah aku sudah menjadi dokter, kata Maya dengan penuh bangga. Ya, lihatlah Bibi, selalu percaya padamu, kamu adalah cahaya harapan bagi banyak orang. Balas Ibu Siti sambil mengusap air mata. Maya bertekad untuk tidak hanya membantu dirinya, tetapi juga seluruh desa. Dia membuka klinik kecil di desanya, mengobati mereka yang sakit dan memberikan pendidikan kesehatan kepada warga. Dari hari ke hari, Maya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Ia membuktikan bahwa dengan melakukan dan melakukan impian yang merupakan sulit dicapai dapat menjadi kenyataan. Oke, itulah cerpen judul Cahaya Harapan yang sudah dibacakan oleh kelompok Gemar Membaca. Tepuk tangan untuk kelompok Gemar Membaca. Baiklah, apakah kalian barusan sudah menyimak dengan seksama cerpen yang dibacakan oleh temanmu? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah menyimak dengan seksama, saya ingin kalian menceritakan kembali cerpen yang dibacakan oleh temannya tersebut. Hanya secara singkat saja. Saya kasih contoh dengan menggunakan kata awalnya, kemudian, dan akhirnya. Gitu ya. Dengarkan, kasih semangat untuk kelompok mendengarkan. Si Maya ini adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya. Si Maya anaknya kan tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah, dan juga sangat tekun dalam belajar. Oke, bagus. Kemudian yang kamu pahami bagaimana isi dari cerpennya? Coba Vira. Enggak serius. Ini mau saya ambilin lagi, benar. Yang pahami dari si cerpen, Maya anaknya tidak pantang menyerah walaupun dia yatim piatu. Dia sangat ingin mencapai cita-citanya walaupun dia anak yatim piatu dan tinggal dengan bibinya. Ya, seperti itu kisahnya ya. Kemudian kalau menurut Renita, bagaimana sih ceritanya cerpen yang barusan? Yuk silakan berdiri Renita. Maya anaknya tidak pantang menyerah dan tekun dalam belajar, dan dia Mendapatkan apa? Ya, lanjutkan. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama ibunya. Dia adalah seorang anak yang giat belajar dan sangat tekun. Dia tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha. Oke, bagus. Kemudian suatu hari di sekolahnya, Ahmad memberitahu bahwa akan ada siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa. Dengan semangatnya yang hebat dalam belajar, Maya belajar setiap hari dengan tekun agar mendapatkan beasiswa. Saat pemberitahuan siswa yang mendapatkan beasiswa, nama Maya disebut. Berhasil mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh orang tua. Rasa haru dan bahagia meliputi hati Maya. Baiklah, dari cerpen yang sudah kalian baca barusan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, lembar kerja ini terkait dengan cara menganalisis unsur intrinsik dari cerpen yang sudah kalian baca atau yang sudah kalian dengarkan. Kira-kira siap mengerjakan LK-nya? Siap. Oke, baiklah, untuk ketua kelompok Gemar mendengarkan, silakan maju untuk mengambil LK-nya. Oke. Sekarang silakan untuk ketua kelompok yang gemar membaca, silakan maju. Ya. Sebentar, Pak. Oke, sudah. Caranya silakan kalian kerjakan secara berkelompok, penilaiannya meliputi
secara keseluruhan cerita yang dibaca oleh teman-teman, cita-cita yang tercapai dan hasilnya sampai tentang hal yang tidak didapatkan tentang yang didapatkan dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok kalian barusan, silakan untuk kelompok yang gemar membaca terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya terkait dengan menganalisis unsur intrinsik karya fiksi, yaitu cerpen yang berjudul Cahaya Harapan. Silakan tepuk tangan untuk kelompok gemar membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian keterampilan dari buku membaca ini mempresentasikan hasil kerja psikis selama bukan dikerjakan. Tokoh dan penokohan: tokoh Maya, Siti, Ahmad, Ina, Dika, Dr. Arif. Maya digantengkan dan mulai ia mempelajari pelajaran yang sesuai dengan tekun dan keahlian. Rina, gadis ceria yang selalu mendukungnya. Dika, teman sekelas yang pintar dan selalu memberikan tips belajar. Dr. Arif, seorang dokter muda yang penuh semangat dan dedikasi, sering membagikan pengalaman dan pengetahuan, menginspirasikan Maya untuk ada sederhana, dengan usahanya keras dan tidak kirap, kemudian ia berhasil mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh kawan. Akhirnya dia melanjutkan pendidikannya dan ia berhasil menjadi seorang dokter yang membantu banyak orang di desanya. Kepada orang ketiga, karena menggunakan nama atau dia. Nah, gaya bahasa Indonesia disertai nada personifikasi yang berada pada judul. 7. Amanat, tekun dalam belajar karena usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mendengarkan ingin menyelesaikan hasil dari Awalnya Maya adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama ibunya, Ibu Siti. Dan Maya adalah seorang anak yang akan menyerah dan selalu berusaha dan tekun dalam belajar. Kemudian di sekolah Maya akan menemukan seorang siswa yang mendapatkan beasiswa. latar menyenangkan dan terharu saat Maya mendapatkan beasiswa. Waktu sejak pagi, tempat di desa, suasana mengharukan. Gaya bahasa. Berbahasa Indonesia yang dapat dimengerti dan disertai dengan terbatas. Sudut pandang orang ketiga, alasannya adalah memakai nama orang. Amanah dari cerita tersebut adalah Maya mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah, selalu berusaha dan tekun dalam belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan barusan menganalisis tentang unsur intrinsik dari karya fiksi. Nah, ini sekarang secara berkelompok. Saya tanya secara jujur, apakah kira-kira kalian bisa jika tugas ini secara individu
kegigihan dalam belajar, ada juga perjuangan, kemudian itu pantang menyerah, itu masuk di dalam temanya. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam belajar dan sebagainya. Kegigihan dalam apa? Gigih dia belajarnya untuk mencapai cita-citanya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang presentasi kalian barusan, setelah selesai nilai, kalau interpretasi temanya itu untuk kelompok mendengarkan itu sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok mendengarkan. Kemudian untuk yang kelompok gemar membaca, dia langsung menjabarkan temanya. Coba kalau misalkan langsung disebutkan temanya, kira-kira temanya tentang apa itu? Usaha untuk menggapai cita-cita. Boleh seperti itu. Kemudian analisis tokoh dan penokohannya. Tokohnya ada siapa aja tadi? Maya. Gitu ya. Coba sekarang sifatnya Maya, penokohannya seperti apa? Tentang sekarang posisi coba. Kemudian yang motivasi kepada Oke, dari kelompok mendengar dan kelompok membaca semuanya untuk analisis tokoh dan penokohan itu mendapatkan nilai yang sempurna. Artinya kalian sudah mampu menganalisis di bidang itu. Kemudian kalau yang identifikasi latarnya di mana aja yang kamu temukan? Tempat dan suasana. Waktunya kapan? Setiap pagi. Setiap pagi. Kalau yang mau membaca, kamu temukan kapan waktunya? Ada tidak temukan. Kemudian ada apa lagi? Tempat di desa. Tempatnya di desa. Kalau membaca? Ya, di sebuah desa yang kecil. Kemudian sekarang yang suasananya atau mengharukan. Mengharukan. Kenapa mengharukan? Karena awalnya dari sedih menjadi senang. Ya, bagus. Kalau menurut yang kelompok baca suasananya mengharukan juga. Sekarang di dalam ini alurnya rata-rata dari keduanya sudah paham secara utuh. Jadi nilai untuk memahami alurnya, analisis alurnya sudah luar biasa bagus. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Kemudian untuk analisis sudut pandang. Sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga. Karena di sana posisi pengarangnya itu hanya sebagai pencerita saja yang menggunakan nama orang. Kemudian analisis gaya bahasanya. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, namun juga terdapat bahasa-bahasa kiasan atau majas. Contohnya adalah yang terdapat di bagian judul, yang itu cahaya harapan. Keduanya sudah mendapatkan nilai yang sempurna. Untuk yang menimbulkan amanatnya apa katanya yang kelompok mendapatkan? Amanat tersebut adalah Maya mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah, selalu berusaha tekun dalam belajar. Oke, bagus. Kalau di sini yang membaca amanatnya? Tekun dalam belajar karena usaha tidak mengkhianati. Oke, tekun dalam belajar karena usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, nilainya sama-sama sempurna untuk yang menimbulkan amanatnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kira-kira apakah ada nilai moral yang sudah kamu temukan, yaitu tentang pantang menyerah, semangat dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bisa tidak diterapkan dalam kehidupan kalian? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak. Ada. Kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. And we will meet in the next class. Ya sudah.